Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rama Edward, NIM 20086157 dari Prodi Penjaskesrek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang karangan ilmiah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Revisa Ananda, SPD, MPD. Karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah suatu hasil karya yang diperoleh dalam kegiatan menulis yang bersifat konvensi ilmiah. Hakikat karangan ilmiah ini adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, dan pemecahan masalah yang bersifat sistematis yang diajukan berdasarkan objektif dan jujur. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk meningkatkan gagasan terhadap penemuan atau meningkatkan gagasan dalam suatu pertemuan. Fungsi dari karangan ilmiah ini ialah untuk meningkatkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang memberikan ilmu pengetahuan tentang karangan ilmiah yang memberikan peningkatan pemahaman terhadap menulis dan membaca. Ciri-ciri karangan ilmiah ini terdiri dari 4, yaitu struktur sajian, komponen dan substansi, sikap penulis, dan penggunaan bahasa. Pertama yaitu struktur sajian. Struktur dalam sebuah karangan ilmiah ini bersifat ketat, yang di dalamnya berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kedua, yaitu komponen dan substansi. Dalam sebuah karangan ilmiah harus memiliki atau ada komponen yang bervariasi sesuai dengan jenis-jenisnya, yang di dalamnya terdapat pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. 3. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karangan ilmiah ini bersifat waku, yang disampaikan dalam gaya bahasa yang personal. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam suatu karangan ilmiah bersifat objektif, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah. Jenis-jenis karangan ilmiah terdiri atas makalah, artikel, skripsi, tesis, dan sintesi. Makalah. Makalah adalah suatu jenis karangan ilmiah yang di dalamnya terdapat suatu masalah dan penyelesaiannya mengandalkan penelitian di lapangan. Selanjutnya artikel. Artikel adalah suatu jenis karangan ilmiah yang membuat suatu peristiwa yang bagi penulis itu bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi adalah suatu jenis karangan ilmiah yang dibuat untuk penyelesaian suatu masalah terhadap studi yang biasa digunakan oleh yang biasa digunakan
untuk sarjana. Skripsi ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu studinya dalam perkuliahan. Tesis adalah jenis karangan ilmiah untuk penyelesaian dalam suatu studi untuk magister atau strata 2. Yang terakhir yaitu sintesis adalah suatu karangan ilmiah yang dibuat untuk penyelesaian masalah terhadap studi dalam dokter atau yang biasa digunakan untuk sarjana dokter. Struktur karangan ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan adalah yang berisi tentang dasar-dasar suatu penelitian dan macam-macam masalah yang diangkat dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalah dalam penelitian tersebut. Kedua yaitu isi dan pembahasan. Isi dan pembahasan ini biasanya berisi atau berjumlah 1 bab atau bisa jadi lebih, tergantung banyak pembedahan atau pembahasan yang dibahas dalam suatu penelitian tersebut. Kesimpulan adalah yang berisi tentang analisis terhadap kesimpulan yang kita utarakan dalam isi dan pembahasan tersebut. Dalam sebuah karya ilmiah ada beberapa langkah-langkah atau tahap penulisan karangan ilmiah. Yang pertama yaitu penemuan topik. Penemuan topik dalam sebuah karangan ilmiah ini ialah pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Kedua yaitu penulisan metodologi penelitian. Penulisan ini ialah bertujuan untuk memperoleh data secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang valid. Ketiga yaitu penulisan kajian estetika. Penulisan kajian ini merupakan sumber acuan dalam kajian pada karya ilmiah atau karangan ilmiah. Selanjutnya yaitu perumusan hasil penelitian. Maksudnya yaitu hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan karya atau karangan ilmiah. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa juga termasuk tahap dan langkah dalam penulisan karya ilmiah atau karangan ilmiah. Karena bahasa yang digunakan dalam sebuah karangan ilmiah itu adalah bahasa yang berasal dari ragam tulis. Yang terakhir yaitu kode etik. Kode etik merupakan seperangkat macam atau yang diperoleh, seperangkat masalah yang diperoleh atas penelitian karya ilmiah atau seperangkat masalah yang diperlukan di atas penelitian karya ilmiah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon diperbanyak maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.